masuk itunya. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dengan pujian, dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, semoga lisan kita semakin basah dan semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kesyukuran yang mendalam, semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat istiqomah di dalam menjalankan syariat agama ini, semua menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Pada kesempatan di pagi hari ini, di waktu duha ini, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang keempat, yaitu bab yang berkaitan dengan adab membaca Al-Quran, adab belajar Al-Quran. Termasuk di sini adalah adab muallimil Quran wa muta'allimihi, adab orang yang mengajarkan Al-Quran serta orang yang belajar Al-Quran. Tentu kita sudah memahami bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia, yang insya Allah kalau kita berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita akan selamat dari keburukan yang ada di dunia ini. Untuk mendapatkan keutamaan yang besar itu, bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran perlu menerapkan adab-adab. Bab tentang adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajarinya, inilah yang menjadi salah satu inti dari pembahasan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini. Untuk itulah kita akan menyampaikan beberapa poin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, dan insya Allah ini menjadi satu pelajaran mahal bagi kita, dan termasuk tidak hanya bagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, tapi secara umum bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya. Ketika kita bisa mengamalkan adab-adab ini, menjadi peluang kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat kelak. Di antara adab bagi orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa awwalu ma yanbaghi lil muqri' wal qari' ay yaqsida bidzalika ridwallahi ta'ala. Hal yang paling mendasar yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, dan ini menjadi adab yang sangat penting, sangat menentukan bagi seorang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, adalah selayaknya orang yang mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada orang lain, dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, ayaqsida bidzalika ridwallahi ta'ala, hendaknya dia melakukan itu semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika dia belajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, harus
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adab yang paling mendasar dari kebaikan-kebaikan kita bersama dengan Quran. Inilah pokok, inilah asas, fondasi bagi seorang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran adalah memiliki hati yang ikhlas, memiliki niat yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki niat hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ikhlas untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mengerjakan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah yang menjadi agama yang lurus. Maka inilah yang menjadi dasar pentingnya kita untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas di setiap kita belajar Al-Quran, di setiap kita mengajarkan Al-Quran. Niat ikhlas ini yang menjadi penentu ibadah kita diterima di sisi Allah ataukah tidak. Maka yang menjadi penentunya adalah keikhlasan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi, ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, paling mendasar yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, membimbing seseorang untuk bisa membaca Al-Quran, maka keikhlasan ini penting untuk ditanamkan di awal. Demikian pula di dalam As-Sahihain, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan dari apa yang dia upayakan. Menarik hadis ini, dan karena memang hadis ini menjadi hadis yang menjadi hadis yang utama untuk kemudian kita terapkan dalam setiap amal ibadah kita, termasuk dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini termasuk hadis yang nanti oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang awal bab bercerita atau menyampaikan bab tentang ikhlas. Hadis inilah yang pertama kali yang juga beliau sampaikan dalam kitab tersebut. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama yang beliau tulis adalah hadis tentang ikhlas ini. Ini menunjukkan betapa keikhlasan menjadi satu fondasi dalam diri kita. Di dalam satu penjelasan tentang hadis ini, Ibnu Daqiqil Aid, beliau menyampaikan satu riwayat tentang asbabun nuzul tentang hadis ini, di mana hadis tentang innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya ini, bercerita tentang peristiwa waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seseorang yang ketika dia hijrah ke Madinah, dia ingin menikahi seorang wanita. Maka ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, kebetulan wanita tersebut ketika di Madinah memang sudah dikenal dan ingin menikah ketika hijrah. Wanita tersebut kurang lebih atau yang dikenal dengan nama Ummu Qais. Maka seorang sahabat tadi yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Muhajir Ummu Qais. Karena hijrahnya dari Mekah ke Madinah bukan semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala,
tapi karena ingin menikah dengan seorang wanita tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar bahwa ada sahabat yang ketika hijrah ke Madinah dan niatnya bukan karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niat yang lain yang dia ingin dapatkan dengan hijrahnya, dengan cara menikah, untuk menikah dengan seorang wanita Ummu Qais yang ada di Madinah itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengangkat kedua tangan beliau dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma umqul bala, Allahumma umqul bala. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala bentuk musibah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala bentuk bencana. Maka doa inilah yang menjadikan para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menjelaskan, adalah seorang yang ketika hijrah bukan karena mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, inilah musibah besar. Maka Nabi ingin musibah itu tidak menimpa kaum muslimin yang ada. Kita bisa merenungkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentu Nabi waktu hijrah umumnya atau para sahabat yang lain dalam rangka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu sahabat yang ketika hijrah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya tercampuri dengan urusan yang lain. Inilah yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dengan kekhawatiran yang luar biasa dalam dirinya. Dikhawatirkan dengan satu orang yang berhijrah karena urusan duniawi itu, ini yang menjadi penyebab malapetaka, penyebab datangnya musibah yang karena memang Allah tidak ridha dengan itu semuanya. Inilah pelajaran mahal bagi kita. Kalaulah kita dalam berorganisasi, kalaulah kita dalam kondisi punya satu perkumpulan, tentu bisa jadi niatnya dalam rangka ingin mendapatkan kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semua orang sudah memiliki niat ikhlas dalam hal itu, tiba-tiba ada satu orang yang kemudian datang di organisasi tersebut sebagai anggota organisasi tersebut, satu kelompok organisasi itu, dan dia datang dengan niat yang tidak ikhlas, jangan-jangan ini yang menjadi penyebab keburukan dalam organisasi itu. Jangan-jangan ini yang menjadi penyebab tidak berkahnya organisasi itu, karena ada niatan satu orang saja yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasianya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu kemudian berdoa supaya dihindarkan dari segala musibah, segala bencana, karena memang ada satu yang tidak ikhlas niatnya karena berhijrah. Kalaulah satu saja sudah cukup untuk menjadikan Nabi khawatir akan datangnya musibah dan bencana, apalagi kalau kemudian dalam satu perkumpulan, dalam satu organisasi, tiba-tiba kemudian semua anggotanya atau kebanyakan anggotanya tidak ikhlas karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih bahayanya organisasi tersebut. Untuk itu hadis ini menjadi hadis yang disebutkan oleh para ahli ilmu, wa hadzal hadis min usulil Islam. Hadis ini adalah pokok fondasi di dalam Islam karena berkaitan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah bagi orang yang belajar Quran, bagi orang yang mempelajari, mengajarkan Al-Quran, niat ikhlas, niat untuk kemudian ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa diperbarui dalam dirinya. Jadi dunia memperbarui niat ini menjadi hal yang sangat penting. Maka ada satu ahli ilmu ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, beliau menyampaikan setiap hadis yang beliau sampaikan kepada halaqah ilmunya, setiap hadis yang disampaikan kepada murid-muridnya, istilah membutuhkan ribuan niat yang baru, dibutuhkan niat yang selalu baru, karena dikhawatirkan hadis yang disampaikan, ilmu yang disampaikan ada unsur-unsur yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah sebabnya kalau kita lihat nanti hadis yang lain,
Dan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita tentang kondisi nanti di akhirat, siapakah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu kalau kita lihat hadis tersebut, jawabannya bukan orang yang ketika datang di akhirat dengan tidak membawa pahala. Siapakah orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam nerakanya? Ternyata bukan orang yang datang ke akhirat dengan minus pahala, tidak. Tapi justru orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang di akhirat dengan membawa pahala yang luar biasa. Tetapi karena ada unsur niat yang tidak ikhlas inilah yang menjadikan sia-sia semua amalannya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan orang inilah yang pertama kali nanti yang akan masuk neraka. Dan naudzubillah wal iyadzubillah, semoga kita tidak tergolong seperti itu. Kurang lebihnya ada satu riwayat hadis yang menceritakan bahwasanya kita manusia ini tentu diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di akhirat akan ada orang yang ditanya, wahai hambaku, telah kami berikan nikmat yang banyak kepada engkau, apa yang engkau lakukan di muka bumi? Maka 3 orang itu salah satunya adalah orang yang dikenal sebagai orang yang talabul ilmi. Maka seseorang ini mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan nikmat yang banyak kepadaku, dan aku gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ibadah. Saya gunakan untuk belajar, termasuk belajar Al-Quran, termasuk saya gunakan untuk mentadabburi kandungan Al-Quran, dan saya menyampaikannya kepada orang lain. Dan saya berharap dengan amal itu diterima di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membalas ucapan seorang hamba tersebut, kata bohong engkau, karena engkau melakukan itu semuanya dalam rangka liyuqal annakal qari, supaya engkau dikatakan orang yang bacaan Qur'annya bagus, supaya engkau dikatakan orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Dan telah dikatakan hal itu kepada engkau di dunia dulu, engkau telah mendapatkannya itu di dunia, maka di akhirat ini tidak ada lagi kebaikan yang engkau bisa terima. Maka amalan yang luar biasa itu, ahli ilmu yang luar biasa itu, karena memang salah memasang niat dalam dirinya, yang menyebabkan justru Allah membalikkan ucapan orang tersebut. Waqad qila, sungguh telah dikatakan hal itu kepada engkau di dunia dulu, maka tidak ada bagian kebaikan lagi yang kau dapatkan di akhirat hari ini. Maka inilah pelajaran mahal bagi kita ketika kita belajar Al-Quran dengan niatan supaya kita dikatakan orang yang pandai membaca Quran, orang yang bagus suaranya, dan orang kemudian terpesona dengan kita karena kepandaian kita dengan Al-Quran. Jangan-jangan amalan ini menjadi amalan yang persis yang Nabi kabarkan dalam hadis tersebut. Sungguh dikatakan di dunia kita dapatkan itu di dunia, dan di akhirat kita tidak mendapatkannya apa-apa. Dan inilah bahayanya kalau kemudian niat ikhlas itu tidak ada bagi orang yang belajar Quran dan mengajarkannya dari awal ketika memulai proses ibadah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Anas bin Malik atau Abdullah bin Abbas menyampaikan, innama yahfadu ar-rajul ala qadri niyatihi wa an ghairihi innama yu'tan nas ala qadri niyatihi. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan bahwasanya seorang hamba dia akan mendapati dari apa yang dia telah niatkan. Dalam hadis yang lain, ada dalam ungkapan yang lain dikatakan bahwasanya setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat yang telah diberi, yang telah dimiliki. Untuk itu kalau kita belajar Quran, niat kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada unsur duniawi yang kita ingin dapatkan semata-mata karena ingin kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
maka kadar kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita menjalankan ibadah ini, menjalankan ibadah berupa membaca Quran, belajar Quran, atau mengajarkan Quran dalam rangka supaya dikatakan kita orang yang pandai dengan Quran, orang yang terkenal dengan kemahiran kita dalam baca Quran, maka kadar itu pula yang kita dapatkan. Ketika orang sudah mengatakan itu kepada kita, ya sudah, tidak ada kebaikan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang niatnya untuk sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Ustaz Abi Al-Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, beliau berkata, al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ah bil qasdi. Ikhlas adalah mengisahkan dan memberikan ibadah penghambaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ketaatan yang ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyurida bi ta'ati at-taqarrub ila Allah taala. Dengan ketaatannya itu, dengan ibadahnya itu, dia maksudkan semata-mata untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin. Bukan karena tujuan yang lain, bukan karena maksud yang lain. Bisa jadi atau semata-mata maksudnya atau tujuannya dalam beribadah itu dalam rangka ingin mendapatkan hal-hal yang didapati dari manusia. Awik tisabin mahmadatin ingdan nas, atau dia mengamalkan satu amalan tadi karena ingin mendapatkan satu pujian dari manusia. Atau mahabbati madhin minal khalq, atau dia ingin, atau karena kecintaannya supaya dia disanjung, dipuji oleh orang lain dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atau makna minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah taala, atau karena faktor yang lain, karena faktor duniawi, karena faktor ingin mendapatkan hanya semata-mata gelar, hanya semata-mata ijazah, hanya semata-mata urusan duniawi, bukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dari ikhlas adalah ketika kita semata-mata ketika beribadah itu dalam rangka mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ibadah itu kita tujukan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin pujian orang, bukan karena ingin disanjung orang, bukan karena ingin kita diunggulkan oleh orang karena ilmu, karena apa yang kita miliki. Tapi semuanya dalam rangka kita bertakarub, dalam rangka supaya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita amalkan. Untuk itu dikatakan bahwasanya al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Bahwasanya yang dimaksud dengan ikhlas adalah membersihkan semua amal, membersihkan semua apa yang kita kerjakan dari campur tangan pujian manusia, dari campur tangan sanjungan dari makhluk. Dan ini yang bisa merusak amal perbuatan kita. Untuk itulah penting sekali ini bagi thalabul ilmi, ya, bagi tentu tidak hanya orang yang belajar dan mengajarkan Quran, bagi thalabul ilmi, ya, untuk senantiasa membersihkan niat di dalam hatinya. Kemudian ini yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan tarkul amal li ajri nasriya, bahwasanya ketika kita meninggalkan satu amalan karena manusia, maka inilah riya. Wal amal li ajri nasyirkun. Tapi kalau kita beramal, kita melakukan ibadah dalam rangka ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan sanjungan supaya dilihat oleh orang lain, maka inilah bentuk kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu afiyaka wa hum minhuma. Dan ikhlas ada di tengah-tengahnya.
Ikhlas itu ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat riya dan menghindarkan kita dari sifat dari perbuatan syirik ini. Maka kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad ini, maka kita mendapati betapa memang sulitnya untuk kita menjaga keikhlasan itu. Kalau kita meninggalkan perbuatan, meninggalkan sebuah amalan supaya kita dilihat oleh orang, inilah yang dimaksud dengan riya. Jadi kita meninggalkan pekerjaan supaya dalam kita meninggalkan pekerjaan itu karena orang lain. Wah, saya nggak baca Quran, inilah dikhawatirkan nanti seperti ini. Inilah yang disebut dengan riya. Kita meninggalkan amalan karena orang lain. Saya nggak usah sholatlah di masjid, nanti dikhawatirkan nanti saya dibilang alim, dibilang suci dan seterusnya. Ketika kita meninggalkan itu, justru di sini ada unsur riya. Sudahlah, saya nggak usah sedekah, nggak usah infak, nggak usah sedekah, nggak usah ibadah harta seperti ini. Khawatir saya ditambah disanjung orang. Ketika kita meninggalkan itu karena urusannya dengan manusia, ketika kita tinggalkan amalan karena orang, inilah yang namanya riya. Dan sebaliknya, wal amal li ajlin nas syirkun. Tapi kalau kita beramal menjalankan suatu ibadah karena orang lain, inilah yang disebut dengan syirik. Ketika kita sholat supaya orang melihat kita, oh orang ini alim, orang ini ahli ibadah, orang ini sholatnya bagus, terjaga. Ketika kita menjalankan sholat itu karena unsur orang lain, supaya orang lain tahu bahwa kita menjalankan ibadah, ini namanya syirik. Berarti kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah itu bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala, tapi ada faktor orang lain yang masuk dalam hati kita, dan artinya kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan syirik. Wal ikhlas, adapun ikhlas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari diri kita akan dua sifat tadi, sifat riya dan sifat syirik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dalam diri kita dua amalan tadi, yaitu amalan riya dan amalan syirik. Dan ini tentu sangat berat, sangat susah tentunya, ya, di tengah-tengah syirik dan riya, tengah-tengahnya ada ikhlas. Dan ini tentu butuh latihan, ya, butuh kita membiasakan diri, butuh senantiasa kita jaga niat, kita kembalikan sewaktu-waktu kalau kita beramal tiba-tiba ada orang yang menyanjung kita. Ketika beramal ada orang kemudian memuji kita. Kalau kita terlena dengan pujian dan amalan dan sanjungan ini, tentu kita akan larut dengan perbuatan yang dilarang tadi. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidaklah sesuatu yang perlu untuk dipuji, sesuatu yang tidak harus kemudian disanjung. Belum tentu juga ini amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan seperti itu, insya Allah ini bagian dari kita menjaga niat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga keikhlasan kita, menjaga niat kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, selain niat ikhlas dalam diri kita ketika kita belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab At-Tibyan ini, wa yang bagi alla yaqsida bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya min malin aw ri'asatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in indan nas. Dan selayaknya bagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran tidak punya maksud dalam dirinya untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dunia, untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, mimalin, karena harta, atau karena kedudukan, atau karena ingin diangkat keberadaannya di masyarakatnya atau di tengah
keberadaan teman-temannya, atau karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ausor fi wujuhin nas ilaih, dia membaca Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, niatnya dalam rangka supaya perhatian orang itu kepada dirinya, au nahwi dzalika, atau sesuatu yang lain yang tentu selain niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang juga perlu dijaga, yang bagi seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah menghindarkan diri, menjaga hatinya dari niatan-niatan duniawi. Kalaulah misalnya ketika dia mengajarkan Quran atau belajar Al-Quran, maka kalau ada sesuatu yang didapati, bukan semata-mata tujuannya untuk itu, bukan semata-mata tujuannya untuk urusan duniawi ini. Tapi kalaulah misalnya dia dapatkan, maka pada dasarnya boleh-boleh saja dia terima, selama bukan menjadi orientasi tujuan utamanya untuk mendapatkan itu. Itulah sebabnya dalam satu riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamhu illa liyusiba bihi aradan min aradid dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu illa liyusiba bihi aradan min aradid dunya, kemudian dia belajar ilmu itu dalam rangka supaya dikatakan dia orang pandai, supaya dikatakan dia orang yang cerdas, orang yang bagus bacaan Qur'annya, hanya semata-mata kepentingan dunia, hanya semata ingin mendapatkan gelar-gelar dunia, lam yajid arfal jannah di yaumal qiyamah, maka orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan bau aroma surga ketika di akhirat kelak. Ini menjadi satu panduan besar bagi talabul ilmi, khusus bagi orang yang belajar Al-Quran, adalah dengan membersihkan hatinya ketika dia belajar Quran. Ada niatan-niatan dunia. Dia belajar Quran supaya nanti kalau dia sudah bisa menghafal Quran, dia akan menjadi qori, dia akan menjadi orang terkenal, dan seterusnya. Maka tentu ini adalah tujuan-tujuan dunia, atau mendapatkan Quran, belajar Al-Quran, belajar ilmu atau mengajarkan ilmu supaya mendapatkan ijazah, semata-matanya ijazah, bukan ilmunya yang kemudian diutamakan. Maka hadis ini, hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih ini menjadi satu pengingat bagi kita semuanya. Tidak main-main. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, niat yang tidak ikhlas dalam belajar ini berpengaruh kepada kehidupan di akhirat kita. Kita belajar ilmu sekali lagi hanya karena ingin gelar. Kita belajar ilmu hanya karena ingin dikatakan, oh kita sudah lulus ini, kita sudah lulus ini, kita punya gelar ini, kita punya ijazah ini, dan sekian banyak pujian-pujian yang lain. Dan ketika itu tujuan utamanya, ini yang menjadi bahaya besar, karena memang kita tidak pernah mencium bau surga di akhirat kelak. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya fihi sufaha aw yukathira bihil ulama aw yasrifa fihi wujuhan nas ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang belajar ilmu, dia belajar ilmu, dia perdalam ilmu, dia hafalkan Quran. Ilmu itu hanya untuk berdebat, hanya untuk merendahkan orang-orang yang memang tidak dia ajarkan Quran supaya orang tahu bahwa dirinya adalah orang yang pandai dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang tidak pernah mengenal Quran. Au yukatsira bil ulama, atau dia ketika belajar ilmu
Dia belajar Quran itu supaya dikatakan dia seorang yang alim, seorang yang ahli ilmu, orang yang ulama. Au yasrifa bi wujuhan nas ilaih, atau ketika dia belajar ilmu dengan menyandang gelar yang luar biasa banyaknya, supaya orang perhatiannya tertuju pada dirinya. Apa kata Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka kelak. Maka hadis ini sekali lagi menjadi satu perenungan bagi kita, dan lebih jelas lagi dalam riwayat yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Imam An-Nawawi betul-betul mewanti-wanti kita, wal yahdar kullal hadar, hati-hati sekali. Man qastuhu at-takabbur bi kasratil mustaghilina alaih, hendaknya dia hati-hati sekali dengan maksud takabur, maksud sombong dengan ilmu yang dia miliki, dengan orang-orang yang sudah banyak kesibukannya karena dirinya. Dia atau orang-orang lain karena sudah banyak memperhatikan dirinya, maka kemudian dia menjadi orang yang sombong. Inilah yang diwanti-wanti betul oleh Imam An-Nawawi. Jangan sampai talabul ilmi, orang yang belajar Quran, termasuk orang yang mengajarkan Quran, punya sifat sombong. Jangan sampai, karena memang sombong inilah yang bisa menjadikan kita kecil kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mungkin tentu, ya, ketika orang punya bacaan Al-Quran yang bagus, ketika orang punya ilmu banyak tentang Al-Quran, sangat mungkin dihinggapi sifat sombong dalam dirinya, merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak bisa, menganggap orang lain rendah karena dibandingkan dengan ilmunya. Dan ini juga penting untuk bagi para pengajar, bagi orang yang mengajarkan Quran, orang tersebut bahkan mungkin mengatakan kata-kata yang mengandung unsur meremehkan orang itu karena ilmunya. Tentu ini tidak bagus dan perlu dihindari sifat sombong seperti ini. Kesombongan ini pula yang menjadikan tidak ada maknanya ilmu yang kita miliki, karena memang tidak ada ketawaduan dalam diri kita terhadap ilmu yang kita sudah kuasai. Untuk itu orang yang sombong, orang yang punya sifat sombong dalam hatinya seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan dalam satu riwayat hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada satu biji dzarrah sifat sombong dalam dirinya. Kesombongan ini pula yang menjadikan Qarun dengan harta yang dimiliki Allah tenggelamkan di buminya. Kesombongan ini pula yang menjadikan Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, dengan sombongnya itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di lautnya. Dan kisah ini tentu akan terus terjadi kepada semua orang yang punya sifat sombong, mesti Allah akan binasakan. Bagi mereka yang punya kesombongan, mesti bagi Allah Subhanahu wa taala akan hinakan sehina-hinanya. Karena memang yang layak untuk menyandang kesombongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak layak sebagai makhluk ini kemudian menyombongkan apa yang kita miliki, termasuk ilmu. Bukankah Qarun ketika punya harta banyak itu, jawabannya karena memang itu dia merasa bahwa itulah jeripayahnya, dan itu yang diungkapkan dalam Al-Quran adalah innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya raya seperti ini, saya bisa punya banyak kekayaan seperti ini karena memang ilmu saya semata-mata. Quran menggunakan
ungkapan Qarun mengistilahkannya dengan kata ilmu, karena ilmunya. Maka ini yang perlu diperhatikan bagi talabul ilmi, bagi orang yang belajar ilmu Quran, ya, mengajarkan Quran, belajar Al-Quran adalah kalau dia sudah bisa baca Al-Quran, dia sudah lancar baca Qurannya, maka nggak perlu sombong, menghindarkan sifat-sifat sombong dalam dirinya, tawadhu, hal yang banyak, sehingga orang yang tawadhu selalu akan menggali ilmu. Di atas ilmu ada ilmu, maka berapalah ilmu yang kita sudah dapati yang kemudian kita sombongkan untuk orang lain. Nggak layak rasanya, nggak pantas rasanya untuk bersombong diri dengan itu. Maka penting untuk kemudian kita selalu selalu waspada, ya, selalu waspada dengan kesombongan, sekecil apapun kesombongan itu. Bisa jadi tidak terucap melalui lisan kita, tapi terbenak dalam pikiran kita, terpikirkan dalam diri kita. Oh, saya lebih baik dari si fulan, saya lebih baik dari si fulan. Oh, bacaan Quran saya lebih baik dari si fulan, pemahaman saya terhadap Quran lebih baik dari si fulan. Oh, kenapa orang ini berani seperti ini padahal dia tidak lebih baik daripada saya. Jangan-jangan kita punya pikiran seperti ini, meskipun tidak dilafazkan melalui lisan. Kalau kemudian itu ada dalam diri kita, inilah yang menjadi benih-benih kesombongan dalam diri kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan apa sih sebenarnya sombong itu? Sombong itu sebagaimana Nabi sampaikan adalah ghamdun batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong hakikatnya. Maka kita ketika belajar Quran, belajar Al-Quran, kita tidak boleh dalam diri kita ada sifat sombong yang kemudian akan bisa merusak amal kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan ini luar biasa, ya. Imam Asy-Syafi'i seorang ahli ilmu yang luar biasa itu. Di dalam ungkapan beliau, ya, beliau pernah menyampaikan, waditu anna hadal khalq ta'allamu hadal ilm, yakni ilmahu wa kutubahu ala alla yunsaba ilayya minhu haqqun. Inilah ketawaduan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, waditu anna hadal khalq, saya berharap, saya berkeinginan bahwasanya semua orang ta'allamu hadal ilm, ketika belajar ilmu, baik yang saya sampaikan, yang saya tulis, ala alla yunsaba alayya minhu harfun, hendaknya dia tidak menisbatkan satu huruf saja kepada saya. Inilah ketawaduan Imam Asy-Syafi'i, ya. Dikhawatirkan nanti muncul sifat sombong, muncul sifat berlebih dari orang lain. Maka kekhawatiran Imam Asy-Syafi'i, kalaulah kemudian semua orang menisbatkan kepada dirinya, akan muncul kesombongan-kesombongan. Dan selayaknya seperti itulah kemudian talabul ilmi punya karakter dalam dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang lain bagi orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu adalah menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Wa yanbaghi lil muallim ayatakhallaqa bil mahasin. Seharusnya seorang yang mengajarkan ilmu, termasuk orang yang belajar ilmu, hendaklah berakhlak, menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik, yang terpuji. Untuk itu, ya, akhlak yang baik ini menjadi hal yang terus perlu diperhatikan bagi talabul ilmi. Menjaga makanannya, menjaga pakaiannya, menjaga tutur katanya, menjaga hal yang dilarang supaya tidak dilakukannya dalam kehidupan. Ini adalah hal yang perlu untuk kemudian diperhatikan bagi talabul ilmi. Wabil khusus adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Akhlak yang baik ini menjadi cerminan dari ilmu yang kita miliki. Akhlak yang baik ini menjadi cerminan
betapa kita memahami tentang syariat agama ini. Maka sudah layaknya orang yang belajar ilmu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak hilm, ya, akhlak kemudian dia bijaksana, akhlak salamatus sadar, dia punya sifat lapang dada, ya, bisa menempatkan diri dan seterusnya. Ini tentu akhlak yang baik. Alam bisawab, inilah beberapa adab yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajarannya serta bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita memahami dan mengamalkan ilmu, semakin kita akan dicintai, semakin kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang ahli Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.